Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Flamboyan, Jati Sampurna, Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, sebelum kita mulai Damai Indonesiaku siang hari ini, kita ucapkan duka yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas apa yang menimpa saudara-saudari kita di Garut, Jawa Barat, karena tadi malam telah ditimpa musibah gempa sebesar 6,2 magnitudo. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, Allah memberikan rasa keikhlasan dan juga kesabaran. Nah, berkaitan dengan ikhlas pemirsa, tepat sekali apa yang kita angkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai ikhlas. Bagaimana melatih diri kita untuk ikhlas. Kita belajar bersama-sama kembali, kita kembali melatih diri kita untuk ikhlas. Nah, memang hal ini cukup berat namun harus kita lakukan karena ada pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengkaji kita sudah hadir bersama guru-guru kita, ada Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Mat Najih. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kiai Haji Wahab, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najih dan Ustadz Sofyan sebagai host kita, para ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah, para bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena para ulama mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah yang paling gampang. Yang paling gampang itu kata para ulama, fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah yang paling gampang, mulut kita, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dikasih panjang umur, alhamdulillah. Dikasih rezeki berlimpah, alhamdulillah. Tapi enggak cukup cuma alhamdulillah saja. Wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita juga harus meyakini bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin semuanya dari Allah, maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah akan memunculkan rasa ikhlas kita. Bahwa ikhlas itu murni tujuan hidup kita, ibadah kita, sebagaimana janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya solatku hanya untuk Allah dan ibadahku juga untuk Allah, hidup dan matiku juga untuk Allah. Benar begitu? Benar, karena solat hanya untuk Allah. Terkadang kita sholat, tapi kadang-kadang juga pengen dipuji orang. Biasanya. Mudah-mudahan di sini nggak begitu, amin. Nggak begitu beda maksudnya, sama dikit. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini ikhlas. Tema yang mudah diucapkan. Saya sih ikhlas aja Ustadz, tapi tetap nangis-nangis juga. Kalau gitu. Nah, memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Karena ikhlas ini adalah ruhnya amal. Amal tanpa ikhlas maka tidak ada ruhnya. Contoh, ibu-ibu saya kasih kambing, mau? Mau nggak saya kasih kambing? Mau, tapi nggak ada ruhnya. Mau nggak? Itu namanya bangkai, bukan kambing.
Begitupun amalan kita. Jika tidak ada ikhlas, maka tidak ada ruhnya. Imam Syafi'i di dalam maqalahnya mengatakan, apa yang beliau katakan, halakun nasu kulluhum illal ulama. Sesungguhnya manusia itu rugi, manusia itu binasa, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Ini kita pada siang hari ini duduk di sini, ibu-ibu semua, bapak-bapak, maka insya Allah duduknya kita pada siang hari ini menuntut ilmu, bekas pantat duduknya ibu-ibu ini dihitung pahala semua oleh Allah. Amin. Nah, makin gede pantatnya, udah gitu nggak ada yang kecil lagi, gede-gede semua ya. Insya Allah pahalanya juga gede-gede, kali lebar ibu ya. Semua manusia itu niscaya sia-sia hidupnya. Illal ulama, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Kita wajib menuntut ilmu supaya kita ngerti dalam tata cara ibadah. Betul ya Bu ya? Sampai-sampai di dalam kitab Safinatun Najah itu ada. Sampai cara sujud saja kalau kita nggak ngerti ilmunya. Diajarkan oleh para ulama Asy-Syafi'i, dikatakan sujuduna lahu syurutun sab'ah fasjud ala sab'ati a'dadaf'ah arukbataini abtunil kafaini butunil atrofi minarijlaini. Nih kita kalau sholat ada ilmunya. Bagaimana ilmunya sholat? Kalau sujud itu punya 7 syarat. Yang pertama jidat harus nempel. Maka orang laki-laki kalau sholat jidatnya harus dibuka. Begini. Ini namanya mau sholat. Dibuka supaya jidatnya nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nih kalau mau sholat. Kalau mau ceramah begini, gantengan dikit. Kalau mau sholat dibuka supaya nempel. Nah kalau mau mancing begini. Ini mau mancing namanya. Harus punya ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen mengharapkan dapat dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang pengen mengharapkan dapat akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen dapat kebahagiaan dunia dan dapat kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Tapi orang yang punya ilmu juga sia-sia kecuali dia mau mengamalkan ilmunya. Bu, suka baca Al-Quran suka? Sering nggak baca Quran? Lebih banyak baca Quran atau baca WA? Udah ngaku aja ngaku. Sama kalau gitu. Istri saya juga begitu. Kita baca Quran, kita pelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kalimat. Apa kalimatnya? Kalau kamu pengen mengejar surganya Allah, maka yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Hendaklah kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan senang, kita sedekahkan, kita infakkan harta kita untuk Allah dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang mengamalkan ilmunya, dia mengerti tentang sedekah, tapi nggak pernah dipraktekin juga percuma. Ya Bu ya, punya ilmu sedekahnya, ngerti ilmu Qur'annya. Apa ilmu Qur'annya? Jangan marah. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadzibinal ghaidh. Kalau pengen dapat surganya Allah, kita jangan gampang marah. Ada tetangga ngomong yang nggak enak, langsung bikin status. Ada di sini yang kayak gitu ada? Yang mana orangnya? Oh yang tengah. Wal afina anin nas, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang mengamalkan ilmunya pun tetap sia-sia. Illal mukhlisina, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang berharap ridho Allah, membersihkan setiap amal-amal yang dilakukannya dengan targetnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Ikhlas ini gampang di mulut, berat dilakukannya. Ada seorang wanita yang kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Wanita yang begitu ikhlas mendampingi suaminya. Dia dandan buat suami. Ibu-ibu nih cakep-cakep nih, alhamdulillah. Dandanannya menor-menor, alhamdulillah. Ini saya mau tanya, kalau mau tidur sama suami begini enggak? Jujur bener. Jangan dibalik Bu, ini kadang-kadang mau kondangan cincin dipakai semua sampai jalannya begini.
Giliran mau tidur sama suami, mau kondangan cakep, parfum disemprot. Giliran mau tidur sama suaminya, Masya Allah. Ada seorang wanita yang kita jadikan suri toladan. Beliau wanita yang betul-betul ikhlas. Sampai beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Kecuali seorang wanita yang ikhlas ngurus suaminya. Yaitu Sayyidatina Khadijah. Ibu-ibu kenal sama Khadijah? Kenal nggak? Ada nama Khadijah di sini ada? Sayyidatina Khadijah ini seorang wanita yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi istri Rasulullah. Wanita yang ikhlas mendampingi Rasulullah Muhammad. Wanita yang betul-betul ngurusin suaminya. Masya Allah. Ibu bapak, mengapa Rasulullah Muhammad harus dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Khadijah? Dan harus tahu, Khadijah itu bukan wanita perawan ataupun gadis. Tapi Khadijah ini seorang wanita janda. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa Nabi Muhammad pertama kali harus menikah dengan seorang janda? Oi, kenapa harus janda? Nanti kapan-kapan kita jelasin. Yang kedua, janda yang kaya. Kaya raya sebagian tanah Mekah itu milik Khadijah. Tetapi kekayaan Khadijah ini siap dipertaruhkan. Ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan, ya Khadijah, aku perlu dana untuk berdakwah di jalan Allah. Khadijah mengeluarkan hartanya. Silakan wahai suamiku ya Muhammad. Aku pasrahkan segalanya untuk Allah dalam rangka berjuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah wanita yang tulus. Wanita yang ikhlas. Berjuang untuk Allah. Hartanya untuk Allah. Jiwanya untuk Allah. Maka mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas itu insya Allah dia hidupnya menjadi tenang. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Abdul Wahab yang telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana keutamaan ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa sekali. Dan juga meningkatkan ibadah. Nah, jadi ibu-ibu harus ikhlas ya ketika nanti sebelum tidur harus berdandan. Tidak hanya kondangan ya. Nanti malah gak tidur-tidur nih Ustaz ya. Nah pemirsa, ternyata kata-kata ikhlas itu sangat gampang namun memang sulit dilakukan. Ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Nah ini insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.